Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman semuanya, di video kita kali ini kita akan membahas dan mengenal kitab-kitab di dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Apa saja kitab-kitab tersebut, mulai dari kitab fikih dan usul fikih, dan juga kitab pengantar untuk mendalami ilmu fikih dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Di sini ada beberapa kitab. Ada 3 tingkatan dalam mempelajari fikih mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, dan sebenarnya tidak terkhusus atau tidak hanya sampai 3 tingkatan. Jadi ada tingkatan di atasnya. Jadi lebih dari 4 tingkatan dan seterusnya. Tergantung bagi seseorang itu ingin mendalami fikih atau tidak. Dan jika seseorang itu hanya ingin mempelajari fikih mazhab Hambali dan tidak menjadi faqih, tidak ingin menjadi faqih dalam mazhab Hambali, mungkin 3 kitab ini bisa dicukupkan. Tapi sebelumnya kita akan membahas 2 buku atau 2 kitab yang menjadi pengantar dalam mendalami fikih mazhab Hambali. Yang pertama ada kitab Madarij Tafaqquh Al-Hambali, Madarij Tafaqquh Al-Hambali, karya Syekh Ahmad ibn Nasir Al-Qu'aimi. Di dalam kitab ini Syekh Ahmad Al-Qu'aimi menjelaskan bagaimana caranya kita bertafaqquh, mendalami ilmu fikih dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Di kitab ini beliau menyebutkan nama-nama kitab yang perlu dipelajari oleh seorang penuntut ilmu, kemudian jenjang-jenjangnya, tadarruj atau tingkatan-tingkatan dalam mempelajari kitab-kitab tersebut, apa saja yang perlu dibaca dan dipelajari bersama guru, dan juga kitab apa yang direkomendasikan untuk dihafal. Di dalam kitab ini beliau sebutkan. Kita akan lihat daftar isinya untuk mengetahui kandungan secara umum buku ini. Buku ini sekitar berapa halaman? Buku ini ada 248 halaman. Ya, tidak terlalu tebal, tapi pembahasannya cukup menarik. Di sini beliau menjelaskan tanbihat muhimmah, ya, catatan-catatan yang penting yang perlu diketahui atau diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian at-ta'rif, di pembahasan awal ada at-ta'rif bil madhabil hambali, mengenal mazhab Hambali, al-murad bil hanabilah al-mutaakhirin, kemudian yang dimaksud dengan para a'immah, para imam-imam mazhab Hambali mutaakhirin, terbelakang, dan juga sebagainya. Kutub marhalah ula, kitab-kitab pada tingkatan pertama, dan pembahasan-pembahasan mengenai mazhab Hambali. Beliau jelaskan secara rinci, tapi tidak terlalu rinci sebenarnya di dalam kitab ini. Kitab ini cetakan takwin, dan ini cetakan ke-4, karya Syekh Ahmad bin Nasir Al-Qu'aimi. Saya sarankan bagi yang ingin mendalami mazhab Hambali untuk membaca buku ini terlebih dahulu, karena di sini disebutkan nama-nama kitab dan tingkatan-tingkatan yang perlu kita lalui untuk mendalami kitab-kitab tersebut. Kemudian buku yang sebagai pengantar adalah Al-Madkhal ila Zadil Mustaqni'. Kitab ini adalah kitab pengantar untuk memahami dan mempelajari kitab Zadul Mustaqni', yang mana kitab itu akan kita jelaskan nanti. Di sini ada kitabnya, yang mana kitab Zadul Mustaqni' ini adalah salah satu kitab yang penting, yang menjadi pokok yang perlu dipelajari oleh seorang penuntut ilmu mazhab Hambali. Jadi apa saja yang perlu kita ketahui mengenai kitab ini dan juga kita pahami dijelaskan di dalam buku ini, Al-Madkhal ila Zadil Mustaqni', karya Syekh Sultan Ibn Abdurrahman Al-Ain, cetakan Isra'ul Mutun, Saudi. Ini ada berapa halaman?
dengan daftar isinya ada sekitar 190 halaman, dan pembahasannya cukup menarik. Di sini dijelaskan mengenai penulis Zadul Mustaqni', mengenai kitab Zadul Mustaqni', dan juga di dalam kitab Zadul Mustaqni' ini ada beberapa pendapat penulisnya yang menyalahi pendapat mu'tamad atau pendapat resmi di dalam mazhab Hambali, sehingga di sini dijelaskan. Tanpa mengetahui hal tersebut, kita tidak mengetahui apakah pendapat tersebut resmi atau tidak di dalam mazhab Hambali, sehingga kita memerlukan seorang guru atau pengantar seperti ini untuk mengetahui pendapat yang mu'tamad atau yang resmi di dalam suatu mazhab atau tidak. Nah, itu dua kitab yang menjelaskan tentang pengantar ya, sebagai pengantar untuk mendalami mazhab Hambali. Kemudian untuk usul fikih di sini ada dua kitab yang sebenarnya mukhtasar atau ringkasan. Yang pertama adalah kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Ibnu Utsaimin. Ini sudah masyhur, kitab yang sangat terkenal, bahkan di Indonesia sudah banyak yang mempelajarinya di pesantren-pesantren. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan usul fikih berserta dalilnya. Beliau membawakan dalil. Dan kedudukan kitab ini kalau di dalam mazhab Syafi'i seperti kitab Al-Waraqat, hanya saja Waraqat lebih ringkas karena tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Dan juga kalau di sini ada as'ilah, pertanyaan. Jadi kitab ini seperti diktat yang diajarkan di dalam sekolah atau di dalam perkuliahan, seperti itu. Dan ini sangat saya sarankan untuk dipelajari. Jika tidak mempelajari Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini, bisa mempelajari ini. Kemudian kitab usul fikih di dalam mazhab Hambali yang kedua ada kitab Al-Bulbul fi Usulil Fiqhi karya Syekh Sulaiman ibn Abdul Qawi At-Tufi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ini adalah ringkasan dari kitab Rawdatun Nazir karya Imam Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq. Di dalam kitab ini penulisnya menjelaskan ringkasan dari kitab Rawdatun Nazir karya Imam Ibnu Qudamah. Dan sama seperti Al-Usul min Ilmi Al-Usul, kitab ini juga ringkas dan mungkin bisa dipelajari setelah mempelajari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Nah, kemudian kita masuk ke kitab-kitab fikih. Apa saja yang perlu kita pelajari untuk mempelajari fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini ada 3 kitab sebenarnya untuk mendalami ya at-ta'ammuq dalam fikih. Kita memerlukan kitab yang lebih banyak daripada 3 kitab ini. Kita harus mendalami atau mempelajari kitab di atas 3 kitab ini. Jadi ada tingkatan lain di atas 3 kitab ini. Yang pertama adalah kitab Akhsarul Mukhtasarat. Di sini Imam Ibnu Balban, ya, penulisnya adalah Al-Imam Muhammad ibn Badruddin Al-Balbani Ad-Dimashqi Al-Khazraji Al-Hambali. Beliau masyhur. Beliau juga menulis kitab akidah. Nah, beliau meringkas dari kitab yang pernah beliau tulis sebelumnya dalam fikih, namanya Kafil Muftadi. Kemudian ringkasan ini jadilah kitab Akhsarul Mukhtasarat. Dan di kitab ini sebenarnya bukan berarti Akhsarul Mukhtasarat itu bahwa kitab ini satu-satunya kitab paling ringkas di dalam mazhab Hambali. Tidak. Jadi di dalam kitab ini beliau penulis menjelaskan bab-bab fikih secara keseluruhan. Jadi lengkap ya, dari mulai taharah sampai jinayat sampai muamalat. Beliau jelaskan semua di sini. Dan penjelasan beliau ini ringkas karena memang seperti namanya Akhsarul Mukhtasarat. Dan bagi yang ingin mempelajari fikih furu' dalam mazhab Hambali bisa memulai dengan
kitab ini, Akhsarul Mukhtasarat. Dan yang ada di sini adalah kitab dengan cetakan terbaik untuk kitab Akhsarul Mukhtasarat, yaitu cetakan Rokaiz Saudi. Ini cetakan terbaik untuk kitab Akhsarul Mukhtasarat. Jadi jika kita mendalami atau mempelajari kitab ini, maka cukuplah bagi mereka yang awam atau penuntut ilmu yang tidak ingin mendalami fikih. Dia takhusus atau spesialis di ilmu lain, dia bisa mempelajari dan menghafal kitab ini, kemudian bisa mencukupkan dengan kitab ini. Bagi yang ingin mendalami, maksudnya bagi yang ingin mempelajari mazhab Hambali tanpa mendalami fikih mazhab Hambali. Kemudian tingkatan kedua, nah sebenarnya di kitab Madarij Tafaqquh Hambali nanti dijelaskan, ini salah satu kitab permulaan. Akhsarul Mukhtasarat di dalam kitab Madarij Tafaqquhil Hambali adalah salah satu kitab pertama yang bisa dipelajari untuk mempelajari atau memahami madhab Hambali. Jadi ada kitab lain, tapi kitab ini salah satu yang direkomendasikan seperti itu karena mudah untuk dipelajari dan juga ringkas. Dan jika sudah mempelajari kitab ini, kita bisa membaca beberapa syarahnya. Ada syarah mutaqaddimin, ulama terdahulu, ada juga syarah mutakhirin, ulama kontemporer. Salah satunya syarah Hawashi Sabiqat karya Syekh Ahmad Al-Quaimi yang juga penulis kitab Madarij Tafaqquh Hambali tadi. Kemudian setelah mempelajari Akhsarul Mukhtasarat, kita membaca beberapa syarahnya, kita bisa mempelajari atau mulai mempelajari Zadul Mustaqni', yang mana pengantarnya sudah kita jelaskan tadi. Ini Zadul Mustaqni' fi ikhtisaril Muqni'. Jadi kitab Zadul Mustaqni' ini adalah kitab ringkasan dari kitab Al-Muqni'. Ini adalah tulisan Al-Imam Musa bin Ahmad Al-Hijjawi. Beliau salah satu imam mazhab Hambali yang masyhur. Kita bisa lihat dari ukurannya lebih tebal daripada Akhsar Mukhtasarat. Dan ini salah satu cetakan yang bagus untuk Zadul Mustaqni' karena sudah ada tahqiqnya. Nah, setelah kita mempelajari Akhsar Mukhtasarat, kemudian ke Zadul Mustaqni', selanjutnya kita mempelajari syarah dari kitab Zadul Mustaqni' ini, yaitu kitab Ar-Rawdul Murbi'. Kitab Ar-Rawdul Murbi' dicetak ada yang 3 jilid, 4 jilid, dan ada juga yang berapa? Ada yang 6 jilid atau 7 jilid. Nah, yang 6 atau 7 itu ya 6 jilid. 6 jilid ada di tangan saya ini. Ini cetakan yang 6 jilid, cetakan Darun Nafais. Kenapa saya memilih cetakan ini? Karena dia bisa kita lihat ya dalamnya. Dia berwarna dan juga setiap warna di dalam kitab ini dia memiliki arti. Misalkan seperti ini. Misalkan warna merah itu apa? Warna hijau, warna biru, kemudian warna hitam. Untuk setiap tulisannya dia memiliki makna. Jadi misalkan dalil, kalau dalil ditulis dengan warna hijau atau dicetak dengan warna hijau. Ada ta'lil juga, dan juga judul per bab atau per fasal dia dengan warna biru. Dan ada beberapa kelebihan lagi. Nah, itulah kitab-kitab di dalam mazhab Hambali. Yang terakhir ini Rawdul Murbi', yang mana kitab ini banyak dipelajari atau menjadi kurikulum fikih mazhab Hambali di Saudi. Di universitas-universitas di Saudi kebanyakan mempelajari ini. Di Syariah, di Usuluddin dan sebagainya. Kecuali di Usuluddin, di Universitas Najran ada dosen yang menggunakan kitab Manarus Sabil karena dia lebih ringkas daripada Rawdul Murbi'. Adapun Rawdul Murbi' maka dia diajarkan di jurusan Syariah. Jadi ada yang 3 jilid atau 4 jilid dan ada yang 6 jilid seperti ini. Dan ini lebih ringkas ya, maksudnya kita bisa
ketika mempelajari satu jilid kita bawa seperti ini saja, jadi lebih praktis. Apa saja jilid-jilid tersebut bisa kita lihat di sini. Ada Toharoh dan Salat di jilid pertama. Kemudian jilid kedua ada Zakat, Puasa dan Haji. Jilid ketiga ada Muamalat. Kemudian jilid keempat Al-Wasiyah wal Isa wal Faraid wal Itq. Kemudian jilid kelima Ahkamul Usrah, permasalahan-permasalahan kekeluargaan. Kemudian jilid ke-6 Nizamul Uqubat, ya seperti hudud, jinayat dan sebagainya. Ini lengkap. Bagi yang tidak mau mendalami atau dia tertarik dengan mazhab Hambali atau tertarik dengan fikih secara keumuman, bisa mempelajari 3 kitab fikih ini. Adapun jika ingin mendalami lebih dalam lagi, maka bisa mempelajari kitab-kitab di atasnya, seperti misalkan Muntahal Iradat, kemudian Al-Iqna, itu di dalam mazhab Hambali. 2 kitab ini dipelajari setelah 3 tingkatan ini terselesaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Setahu saya itu yang direkomendasikan, salah satu jenjang mempelajari mazhab Hambali yang direkomendasikan beserta kitab-kitabnya. Kemudian mungkin ada sebagian dari teman-teman sekalian yang bertanya, kenapa kita di Indonesia tapi mempelajari mazhab Hambali? Saya sendiri mendalami fikih mazhab Syafi'i, tapi saya mempelajari juga kitab di dalam fikih mazhab Hambali. Jawabannya adalah bagi mereka yang ingin mendalami mazhab Hambali di Indonesia dan juga beramal maksudnya dengan mazhab Hambali, maka dipersilahkan, karena Indonesia itu situasi keagamaannya atau kondisi keagamaannya dia majemuk. Dia memiliki banyak pemikiran, dan juga mazhab tidak hanya mazhab Syafi'i. Di sana ada yang menggunakan tarjih ala Persis, ada yang menggunakan tarjih ala Muhammadiyah, ada yang menggunakan tarjih ala Salafi, Ahlus Sunnah dan sebagainya. Ada juga yang bermazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i ini tidak hanya NU tentunya. Nahdlatul Ulama salah satu yang kuat menjaga tradisi keilmuan fikih berdasarkan mazhab Syafi'i, dan ini menjadi mayoritas. Akan tetapi ketika kita mengatakan bahwa mazhab Syafi'i dia adalah mayoritas di Indonesia, bukan berarti tidak ada mazhab lain, tidak ada corak fikih atau madrasah fikih lain di dalam Indonesia, sehingga diperbolehkan bagi kita sebagai penduduk Indonesia, muslim di Indonesia, untuk mempelajari mazhab lain, terkhusus mazhab Hambali, karena banyak juga yang bermazhab dengan mazhab Hambali, ya baik itu tarjih ataupun mengikuti pendapat mu'tamad. Tapi secara keseluruhan bahwa di Indonesia ada yang menggunakan tarjih, kemudian ada yang bermazhab dengan mazhab al-Imam Syafi'i, ada juga yang bermazhab dengan mazhab Imam Ahmad, dan saya tidak tahu apakah ada yang menggunakan atau bermazhab dengan mazhab Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Setahu saya hanya itu. Dan ada juga bahkan ada yang bermazhab Zahiri, sehingga di Indonesia ini majemuk, atau bisa kita katakan bahwa tidak hanya satu mazhab, berbeda dengan di Saudi. Saudi ini hampir semuanya mempelajari fikih Hambali. Semua kalangan dari umat muslim di Saudi mempelajarinya fikih Hambali, walaupun di dalam penerapan, dalam ibadah, ya mereka memilih pendapat yang menurut mereka lebih dekat kepada kebenaran menurut mereka. Dan itulah, jadi kalau di Indonesia ini kondisi keagamaannya seperti di Mesir, berbeda dengan Saudi ya. Saudi ini kan hampir semuanya mempelajari mazhab Hambali. Kalau di Indo ada yang tarjih, ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hambali, sehingga kita boleh mempelajarinya. Tapi wallahu a'lam, bagi mereka yang mempelajari mazhab Syafi'i itu lebih baik, karena secara mayoritas kebanyakan adalah mempelajari mazhab Syafi'i, bermazhab dengan mazhab Syafi'i, baik yang alim maupun yang awam. Wallahu a'lam. Itulah kitab-kitab dalam mazhab
Imam Ahmad dalam mazhab Hambali. Dan tentu sebagaimana yang sudah saya katakan sebelumnya, ada kitab-kitab lain bagi mereka yang ingin mendalami mazhab Hambali. Tidak hanya terbatas kepada 3 kitab fikih ini, dan juga 2 kitab usul fikih, dan juga 2 kitab pengantar dalam memahami mazhab Hambali. Jadi kita cukupkan dengan beberapa kitab ini. Dan juga dalam mazhab Hambali, salah satu yang terkenal adalah kitab-kitab dalam akidah. Seolah-olah mazhab Hambali ini seperti madrasah fikih dan akidah. Dan itu insya Allah kita akan bahas di video kita kali yang lain. Kita akan bahas insya Allah di video kita yang lain. Adapun di video ini kita cukupkan dengan kitab-kitab tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.